Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Matahari bersinar di ujung Jalan Gajah Mada. Sarapan pagi di depan asrama. Meskipun pandemi mulai mereda, tetap jaga prokes demi kebaikan bersama. Hari ini pekan biasa ke-20. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan dan negeri kita akan memberikan hasil. Hadir bersama saya, Romo Robertus Agung Suryanto, OFM, akrab disapa Romo Agung. Selamat datang Romo Agung, apa kabar? Puji Tuhan, baik-baik. Bu Margaret Indriani, sehat-sehat juga ya, baik-baik ya semuanya. Puji Tuhan Romo, kami sehat dan bahagia dan juga sehat serta baik Romo. Mungkin Romo mau menyapa sahabat Oase Rohani Katolik di dunia Romo. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang diberkati Tuhan, salam jumpa dan semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Amin. Amin. Baiklah sahabat, kita akan memulai acara Oase Rohani Katolik ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Agung. Mari kita memulai permenungan kita dengan bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu atas hari ini. Waktu yang istimewa yang kau berikan kepada kami, lewat sabdamu engkau menegur, lewat sabdamu juga engkau meneguhkan. Oleh sabdamu pula engkau memberikan kami pengharapan baru. Terima kasih Tuhan atas sabdamu yang selalu memberi kekuatan baru pada kami untuk boleh menemukan yang terbaik dalam kehidupan kami, dan mengupayakan yang terbaik juga, mempersembahkan yang terbaik dalam kehidupan kami, untuk kemuliaan nama-Mu dan demi kesejahteraan sama kami. Karena Engkaulah Tuhan dan penyelamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan membacakan bacaan dari Nubuat Yehezkiel bab 28 ayat 1 sampai 10. Tuhan bersabda kepadaku, "Hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus, beginilah sabda Tuhan Allah, engkau telah menjadi tinggi hati dan berkata, Aku ini Allah, aku duduk di tahta Allah di tengah-tengah lautan. Padahal engkau itu manusia, bukan Allah, walaupun hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Memang hikmatmu melebihi hikmat Daniel. Tiada rahasia yang tersembunyi bagimu. Dengan hikmat dan pengertianmu, engkau memperoleh kekayaan. Emas dan perak kau kumpulkan dalam perbendaharaanmu. Karena engkau sangat pandai berdagang, engkau memperbanyak kekayaanmu, dan karena itu engkau menjadi sombong. Oleh karena itu, beginilah sabda Tuhan Allah. Karena hatimu menempatkan diri sama dengan Allah, maka sungguh aku membawa orang asing melawan engkau, yaitu bangsa yang paling ganas. Mereka akan menghunus pedang melawan hikmatmu yang terpuja dan menajiskan semarakmu. Mereka akan menurutkan dikau ke liang kubur, dan engkau akan mati seperti orang mati terbunuh di tengah lautan. Apakah engkau masih akan mengatakan di depan pembunuhmu, Aku ini Allah? Padahal bagi para penikahmu, engkau adalah manusia, bukan Allah. Engkau akan mati seperti orang tak bersunat, dibunuh oleh orang asing. Sebab akulah yang mengatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. Tuhanlah yang mematikan, Tuhan pulalah yang menghidupkan. Tuhanlah yang mematikan, Tuhan pulalah yang menghidupkan. Tuhan bersabda, seharusnya aku menghempas bangsa jahat ini dan melenyapkan ingatan akan mereka di antara manusia.
Tetapi aku khawatir disakiti hatiku oleh musuh, jangan-jangan lawan mereka salah mengerti. Tuhanlah yang mematikan, Tuhan pula lah yang menghidupkan. Jangan-jangan lawan berkata, tangan kamilah yang jaya, bukanlah Tuhan yang melakukan semuanya itu, sebab lawan itu suatu bangsa yang bodoh dan tidak ada pengertian pada mereka. Tuhanlah yang mematikan, Tuhan pula lah yang menghidupkan. Bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1.000 orang dan 2 orang dapat menghalau 10.000 orang, kecuali kalau Allah, gunung batu mereka, telah menjual mereka dan menyerahkan mereka. Tuhanlah yang mematikan, Tuhan pula lah yang menghidupkan. Hari bencana bagi musuh telah dekat, dan akan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umat-Nya. Ia merasa sayang akan hamba-hambanya. Tuhanlah yang mematikan, Tuhan pula lah yang menghidupkan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan dibawakan oleh Romo Agung. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus Kristus telah menjadi miskin sekalipun ia kaya, agar kalian menjadi kaya berkat kemiskinannya. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pasal 19 ayat 23 sampai dengan 30. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sungguh sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi, aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Mendengar itu, gemparlah para murid dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah, segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kalian yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Romo Agung. Romo Agung, kabar sukacita apa yang ingin Romo sampaikan untuk Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik tentang bacaan pertama hari ini, Romo? Ya, baik, dari bacaan pertama kita di Yeskiel pasal 28 ayat 1 sampai dengan 10 tadi, berkisah tentang teguran Allah atas Raja Tirus yang sombong, meninggikan dirinya. Dia ingin menempatkan dirinya sama dengan Allah, padahal dia cuma manusia. Lalu Tuhan mengingatkannya dengan cara membawa bangsa yang paling ganas untuk melawan dia. Itu ringkasannya. Tadi kita dengar bagaimana raja itu menjadi tinggi hati. Sebetulnya sudah diberikan oleh Tuhan kemampuan akal budi, kehebatan akal budi, kebijaksanaan yang dikatakan melebihi hikmat Daniel. Daniel tuh hikmatnya luar biasa. Dia sebetulnya Tuhan sudah kasih yang lebih dari Daniel. Tetapi rupa-rupanya
Dengan kemampuan akal budinya itu, dia semakin kaya memang, tetapi tidak bijaksana. Mengumpulkan emas, mengumpulkan perak makin banyak dalam perbendaharaannya, sangat pandai berdagang, ya karena dia pandai tadi itu, pintar menggunakan akal budinya, memperbanyak kekayaanmu, dan karena itu engkau menjadi sombong. Rupanya kejatuhannya dan inti dari semua yang disampaikan ada di situ. Engkau menjadi sombong dengan kehebatanmu, dengan kemampuan akal budimu, dengan kepandaianmu. Oleh karena itu, beginilah sabda Tuhan, karena hatimu menempatkan diri sama dengan Allah, maka sungguh aku membawa orang asing melawan engkau, yaitu bangsa yang paling ganas. Mereka akan menghunus pedang melawan hikmatmu yang terpuja dan menajiskan semarakmu. Mereka akan menurunkan di kau ke liang kubur yang engkau akan mati seperti orang mati terbunuh di tengah lautan. Lalu, apakah engkau masih akan mengatakan di depan pembunuhmu, aku ini Allah? Nah, itu dia. Ternyata engkau hanya manusia. Jadi, rupa-rupanya yang mau disampaikan adalah ketika orang mencapai sebuah sukses, pencapaian yang luar biasa dalam dirinya, mungkin itu yang diangan-angankan selama itu, termasuk Raja Tirus, terlebih Raja Tirus saat ini, sebagai contoh, dia lupa daratan, dia lupa bahwa dia adalah manusia, dia merasa dirinya sebagai Allah, dia sombong, dan menganggap dirinya setinggi dengan Allah, Allah yang bisa segala-galanya, Allah yang punya segala-galanya, padahal dia hanya manusia. Pada saat dibunuh oleh bangsa yang akan menyerang, bangsa yang paling ganas yang akan melawannya, ternyata engkau adalah manusia saja dan bukan Allah. Kau akan mati seperti orang yang najis. Begitu. Nah, jadi pesannya adalah jangan sombong, jadi orang jangan tinggi hati, dan jangan menjadi lupa daratan karena telah memiliki segala-galanya dalam hidup. Raja punya banyak harta kekayaan dan merasa kuasanya makin bertambah dengan harta kekayaannya bertambah juga. Nah, akal budi yang ada pada dia baik digunakan dengan maksimal pasti dan memperoleh banyak kekayaan, tetapi rupa-rupanya membuat dia lupa bahwa dia adalah manusia, dan yang memperkaya dia itu bukan karena kehebatan akal budinya, bukan karena usahanya, tapi karena Tuhan Allah sendiri yang memperkaya, memberikan pada dia, menitipkan pada dia segala kekayaan, bahkan segala hikmat, segala kemampuan berpikir yang hebat yang Tuhan berikan. Begitu pesan pokoknya ya. Ya, terima kasih Romo yang sudah menginspirasi kami bahwa segala kemegahan, kuasa, rezeki yang kita terima, kesuksesan, kemenangan itu adalah pinjaman dari Allah. Dan Allah sajalah ownernya ya Romo, dan kita hanya dipinjami, dan semoga apa yang kita sudah dapatkan dari Allah itu kita bisa bagikan buat sesama kita ya Romo. Benar sekali, itu dia. Ya, sebagai pinjaman segala-galanya itu adalah pinjaman dari Allah, ownernya Allah. Jadi karena kalau sadar bahwa segala-galanya itu milik Allah, maka apa yang ada pada kita sebetulnya kan pinjaman, termasuk segala talenta yang ada pada kita juga pasti dimaksudkan supaya bisa memuji Allah, bisa lebih memuji Allah. Kemampuan akal budi, kehebatan akal budi membuat manusia seperti sekarang ini juga luar biasa ya, membuat banyak loncatan teknologi dalam banyak hal yang rasanya sebelumnya menjadi gelap buram, ternyata kita bisa mengatasinya, bisa melampauinya. Contohnya pandemi. Kalau udah pandemi kan nggak boleh berkumpul harusnya kan kita pasti bunek di dalam kamar, di rumah ngapain, ternyata teknologi membantu kita untuk tetap berdoa, tetap berjumpa meskipun virtual ya. Itu kemampuan akal budi. Tapi bisa jadi setelah itu orang lupa, oh itu yang ciptakan Tuhan. Tuhan yang berikan akal budi, Tuhan yang ciptakan juga segala-galanya, dan mau lewat manusia, lewat kita sekalian, Tuhan juga pinjamkan semua itu. Ya. Dan ternyata setelah itu lupa untuk berjumpa dengan Tuhan, lupa berdoa, dan bukan hanya lupa tapi melupakan. Nah, padahal kita sedang sibuk dengan pinjamannya Tuhan, ya, dan lupa pada pemiliknya. Kalau ada pemiliknya berarti semuanya pada saatnya akan dikembalikan juga, harusnya ya. Seperti itu. Baik, saya kira sangat mendalam pesannya untuk kita sekalian, sangat relevan untuk segala zaman.
manusia seringkali lupa pada apa yang bukan menjadi haknya dia dan kuasa dia, karena mungkin kehebatan akal budinya yang membuat dia sampai ke situ, sampai pada pencapaian tertinggi, lalu merasa bahwa segala-galanya sudah dimiliki, segala-galanya sudah dikuasai, karena itu merasa sudah hebat. Ya, begitu ya, Bu Margaret. Ya. Terima kasih Romo yang sudah menginspirasi Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik, bahwa dalam nubuat Yehezkiel ini diharapkan manusia tidak boleh sombong dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Justru talenta yang Tuhan berikan harapannya adalah semakin dikembangkan dan juga bisa berbagi kepada sesama yang membutuhkan, ya Romo. Benar seperti sekali. halnya Romo sebagai imam harus bisa memberikan pewartaan yang baik kepada kita semua, juga semua orang yang diutus, seperti halnya pada saat perayaan Ekaristi ya Romo, di akhir perayaan Ekaristi semua diutus. Ya, betul. Hanya sekarang pesan perutusannya digabungkan dengan penutupan, closing ya. Jadi pergilah mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan, misa sudah selesai. Kalau dulu kan saudara diutus ya kan? Ya. Pergilah, kita semua diutus. Ya. Sebelumnya ya, tapi tidak masalah, sama aja. Ada perutusannya di situ, ada pesan perutusan ya. Jadi sama seperti Margaret juga dan kawan-kawan yang membaktikan, mendedikasikan waktu, juga kemampuan untuk bisa mengkomunikasikan pesan sabda Allah kepada teman-teman semuanya, juga bagian dari cara kita untuk mengembalikan pinjaman Tuhan ya pada kita sekalian. Baik, saya kira itu. Terima kasih Romo. Dan kalau dikatakan seperti ini Romo, kan diharapkan kita tidak sombong. Terkadang dalam keterlarutan tadi, kalau dari nubuat Yehezkiel itu karena diberikan banyak hikmat oleh Tuhan, terkadang seperti ada rasa yang tanpa disadari kesombongan itu bisa muncul. Nah, kiat-kiat apa yang akan Romo sampaikan untuk Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik agar kesombongan itu tidak muncul dalam diri tiap manusia? Ya, agar kesombongan tidak menguasai diri kita. Ya kan, tetap rendah hati. Maksudnya pasti kita sudah belajar banyak, saudara sekalian, sahabat Oase Rohani Katolik sudah banyak belajar dari orang kudus, dari santo dan santa yang memperlihatkan kerendahan hati mereka, dan juga belajar dari kitab suci tentang ada banyak contoh kesombongan yang menghancurkan hidup, ya. Raja-raja, bacaan bahkan juga ada banyak, bukan hanya Raja Tirus, ya. Jadi Tuhan Allah sangat benci dengan kesombongan. Kesombongan karena kuasa yang telah diperoleh oleh raja. Karena raja merasa segala-galanya sudah dimiliki, sudah ada dalam tangannya, maka merasa seperti Tuhan Allah. Nah, sebetulnya cobaan untuk ingin menjadi seperti Tuhan Allah, tahu segala-galanya itu kan sejak dalam kitab Kejadian, ya kan? Ketika dikatakan jangan makan buah terlarang itu, engkau akan mati kalau makan buah itu. Kemudian setan mengatakan sekali-kali mah nggak apa-apa. Nah, kata-kata sekali-kali itu seringkali membuat kita terlena. Kemudian ingin seperti Tuhan Allah yang tahu segala-galanya. Padahal manusia tuh dengan memang akal budinya diberikan oleh Tuhan dengan luar biasa, bisa tahu segala-galanya. Tapi sebetulnya tidak mungkin tahu segala-galanya. Biasanya orang tahu banyak tentang hal yang spesifik, ya, begitu. Makin lebar, makin tidak tahu segala-galanya. Makin luas, makin nggak tahu segala-galanya. Termasuk misteri, nggak akan tahu, ya kan? Jadi itu bagiannya, ranahnya Tuhan Allah sendiri. Nah, supaya tidak sombong, maka ya selalu menyadari bahwa kita punya keterbatasan. Dan untuk tahu keterbatasan, ya sebetulnya besok aja kita nggak tahu apa yang akan terjadi, itu kan? Dan semua, kalau orang beriman, ya semua ada dalam rancangan Tuhan. Karena itu, orang beriman pasti akan menempatkan hidupnya dalam rancangan Tuhan, dalam rencana Tuhan, dan memaparkan, membuka pada Tuhan, meminta pada Tuhan, agar apa yang kita rancangkan menjadi rencana Tuhan. Dengan begitu kita memang percaya sungguh bahwa
segala-galanya memang Tuhan yang jalankan, Tuhan yang rencanakan, Tuhan yang selenggarakan. Kita hanya bisa merancang, tapi yang memutuskan juga Tuhan sendiri. Begitu ya, karena itu sebagus-bagusnya, sehebat-hebatnya kita merancang, tetap kita berserah pada kuasa Tuhan yang punya segala-galanya. Itu saya kira yang membuat kita terhindar dari kesombongan, bahwa hidup kita ternyata rapuh, manusia rapuh, tidak ada manusia yang berkuasa dan hebat, superpower, tidak ada. Kita punya kerapuhan. Santo Fransiskus dari Assisi mengatakan, kita nih sebetulnya tidak punya apa-apa. Hidup di dunia ini kita nggak punya apa-apa, kecuali yang kita miliki cuma satu, yaitu cacat celak, dosa dan cacat celak. Ya, dia bilang mengatakan itu, mungkin itu mengingatkan pada kita, oh iya ya, semua-muanya bukan punya saya, semua pinjaman. Tadi dikatakan oleh Margaret, semua pinjaman dari Tuhan Allah, dan sebagai pinjaman, tugas kita kan mengembalikan pinjaman. Ketika saya melakukan sesuatu yang baik atau melakukan kebaikan, saya tuh sedang mengangsur pinjaman, memberikan angsuran pinjaman kepada Tuhan, karena ini memang miliknya Dia, dan kita tidak menghaki. Dan semakin kita bisa, misalnya menolong orang, membantu orang, orang itu akan memuji Allah ketika mengalami kebaikan, bukan memuji diri kita. Ketika kita mengklaim sebagai perbuatan baik kita seperti Raja Tirus, maka kita merasa diri kita sebagai Tuhan Allah. Kok nggak berterima kasih pada saya? Kan saya yang menolong kamu. Ya. Kamu mati loh kalau nggak ada saya. Nah, itu seperti Tuhan Allah. Jadi ya menghindari kesombongan sederhana sebetulnya, menyadari segala-galanya dari Tuhan. Ketika melakukan kebaikan nggak usah diklaim sebagai itu adalah kebaikan dari saya. Biarlah orang itu mengalami kebaikan Tuhan dan orang itu memuji Tuhan. Ya. Ya. Baik. Ya, makasih Romo. Ya seperti halnya kalau kita lihat dari sisi psikologi Romo, manusia itu diberikan kelebihan, tetapi ada juga kekurangannya. Bahkan kadang-kadang kekurangannya itu berasal dari kelebihan diri itu sendiri, dia sendiri gitu. Ya, baik Romo, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah perbincangan kita pada sesi yang pertama ini. Maka kita akan lanjutkan jeda sejenak dan lanjutkan pada permenungan di sesi yang berikutnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih bersama kami Romo Agung dan Margaret. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, dapat mengirimkannya ke alamat email orkkaj2021@gmail.com atau melalui HP 0881 0251 334 38. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan lanjutkan permenungan rohani di sesi yang kedua ini. Romo Agung, berkaitan dengan bacaan Injil, kabar sukacita apa yang ingin Romo sampaikan untuk Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik? Iya, Margaret dan teman-teman sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, segaris refleksi dengan bacaan pertama dari Yeskel pasal 28 tadi mengenai kesombongan yang bisa menjatuhkan orang, dan kita sebagai orang beriman juga sadar bahwa segala-galanya milik Allah. Demikian hari ini Injil justru menegaskan tentang kuasa itu, kuasa yang hanya ada pada Allah, yaitu keselamatan. Keselamatan itu bukan prestasi kita, tapi keselamatan itu milik Allah. Karena itu, sabda Allah pada hari ini berkisah tentang ada murid Yesus, ada orang yang ingin ikut Yesus dan bertanya pada Yesus untuk ikut Dia. Kemudian itu background sebelumnya. Kemudian Yesus menjelaskan pada para muridnya karena orang itu tidak jadi ikut Yesus, ya. Lalu Yesus mengatakan pada para muridnya begini, "Aku berkata kepadamu, sungguh sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk dalam kerajaan surga." Sukar sekali, hampir mengatakan impossible. Nah, mungkinlah dia akhirnya memang terhalang oleh kekayaannya untuk ikut Yesus dan para murid Yesus. Nah, nampak kesan awal memang pasti seperti itu. Oh, kekayaan itu menghambat orang masuk surga, ya. Kesan awalnya seperti itu kan.
Padahal tidak. Padahal mau mengatakan pada para muridnya, lihatlah orang itu sama seperti tadi itu juga dalam kitab Yehezkiel ya, Raja Tirus. Orang itu hebat, diberikan akal budi harusnya makin berhikmat. Ternyata tidak ya. Nah, kekayaan sama. Makin orang itu kaya, seharusnya makin orang itu beriman. Karena sadar bahwa semua itu pinjaman Tuhan. Nah, keselamatan itu tidak diperoleh dengan kekayaan yang dimiliki. Dan keselamatan itu tidak bergantung pada apa yang dimiliki. Kalau orang tidak menggunakannya untuk menjadi berkat, mungkin tidak pernah punya bekal untuk melangkah ke sana pada hidup yang kekal. Para murid gempar karena mereka semua tahu bahwa kalau orang kaya berkelimpahan harta, berarti orang itu diberkati Tuhan. Orang diberkati Tuhan kok tidak selamat, mereka pasti heran. Mereka tuh gemparnya karena itu. Kok heran sekali. Mengapa orang kaya bagaikan unta sulit yang masuk lubang jarum? Gak mungkin masuk lubang jarum lah. Artinya orang kaya juga mustahil masuk kerajaan surga. Seperti itu sulitnya. Yesus memberikan perumpamaan, di sana ada pintu yang memang hanya bisa dimasuki oleh orangnya saja, tapi untanya nggak bisa masuk ya, dan nggak bisa masuk ke situ. Di tembok-tembok kota di daerah dekat Bethlehem ada gambaran seperti itu juga, tuh pintu yang kecil sekali. Nah, itu gambaran bagi kita sekalian bahwa bagi Yesus kepada para muridnya itu nggak mungkin onta bisa masuk ke situ. Orang kaya nggak mungkin masuk ke surga kalau dia terhambat oleh kekayaannya, atau kekayaannya itu menghambat dia untuk masuk ke surga. Terikat sepenuhnya, melekat sepenuhnya pada kekayaannya. Padahal kekayaan hanyalah pinjaman. Apapun yang ada pada kita bukan hanya kekayaan, orang yang kita cintai pun pinjaman. Semua yang ada pada kita sekalian tidak akan kita bawa semuanya. Ya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Itu kan lagu yang sangat diketahui oleh banyak kalangan. Memang kita nggak bawa apa-apa, tapi kita bawa berkat Tuhan. Kita bawa cinta Tuhan. Kita bawa kepercayaan Tuhan untuk boleh hidup di dunia ini. Itu kan berkat ya. Nah, itu yang kita bawa. Materi iya kita nggak bawa karena bukan surga, bukan berkisah tentang materi. Kehidupan kekal itu bukan omong tentang materi. Karena itu, materi itu ternyata sementara ada di dunia ini, maka ada materi. Ada perolehan, ada materi, ada pengumpulan. Dan tergantung orangnya. Kalau orangnya bijak, dia tidak akan terjerat oleh materi itu. Kalau orangnya bijak, dia tidak akan merasa berkuasa atas materi itu. Karena materi merasa berkuasa, tidak seperti itu, seperti Raja Tirus tadi contohnya. Nah, begitulah pada hari ini kita diingatkan bahwa ternyata Tuhan menghendaki kita sekalian sadar bahwa yang namanya keselamatan tidak terletak pada apa yang melekat pada kita, tetapi pada Tuhan sendiri. Keselamatan itu sepenuhnya wewenangnya ada pada Tuhan. Seperti Yesus menyelamatkan orang yang di sampingnya ketika disalib, ya kan? Ada dua orang penyamun dan kemudian mereka berbincang-bincang. Kemudian satu orang mengatakan, kita ini memang pantas dihukum karena ini memang kesalahan kita, tapi orang ini tidak pantas dihukum. Lalu orang itu berkata, Yesus, ingatlah saya kalau engkau masuk dalam kerajaan-Mu. Padahal dia hanya minta mengingat saya. Berarti kan lebih dalam artinya selamatkanlah saya. Berarti dia punya iman pada Yesus. Padahal dia adalah penyamun penjahat yang kata orang-orang yang menontonnya pada saat penyaliban, pasti orang ini memang layak disalib dan nggak akan dapat keselamatan, pasti akan langsung masuk dunia orang mati, masuk neraka. Nah, bagi Yesus, pemikiran seperti itu tidak ada. Yang namanya keselamatan sepenuhnya dari Allah, wewenangnya dari Allah. Tuhan bisa berikan begitu saja, meskipun orang itu nampaknya jahat, meskipun orang itu nampaknya tidak beriman. Kita nggak pernah tahu ada bagian, ada ranah yang bukan ranah kita, tapi pada Tuhan Allah. Yang bisa kita lakukan adalah ranah kita yaitu ranah untuk melakukan kebaikan, berlaku kasih, beriman pada Tuhan, dan menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Selebihnya itu ranah Tuhan Allah, bahwa Tuhan
mau berikan selamat atau tidak pada seseorang sama sekali tidak bergantung pada kekayaannya, tidak bergantung pada apa yang dimilikinya, pada titel, jabatan, kuasa, apapun tidak. Tapi pada kasih Tuhan sendiri. Kasih dan kebaikan Tuhan sendirilah yang menyelamatkan kita sekalian dan semua orang. Ya, intinya itu ya, Margaret. Ya, makasih Romo. Sungguh luar biasa kalau kita lihat dari bacaan Injil menurut Matius ini apa namanya, bacaan yang sudah dikenal dari dulu sampai sekarang perihal orang kaya susah masuk surga. Ya, seperti layaknya seekor unta sulit untuk masuk lubang jarum. Begitu ya Romo, ini ibaratnya ya. Dan di sini kalau boleh tadi Romo sampaikan bahwa begitu hidup kekal sepenuhnya ada di dalam tangan atau kuasa Tuhan. Manusia kerap kali bermegah secara berlebihan. Dan yang sering dilupakan bahwa merasa kekayaan itu adalah karena kemampuan dirinya. Padahal semuanya itu hanyalah berasal dari Allah saja. Dan bahwa tadi dikatakan kekayaan, kesuksesan, rezeki itu adalah pinjaman dari Allah yang perlu kita balikan dengan kebaikan yang tadi Romo sampaikan, membagikan kepada mereka yang membutuhkan ya Romo. Benar sekali, menjadikannya berkat bagi banyak orang. Iya. Nah, Romo, mungkin ada kaitannya dengan bacaan ini, dikatakan bahwa Tuhan tuh akan sangat memperhatikan orang yang memberi dalam kekurangan, Romo. Nah, mungkin bagaimana kaitannya, Romo? Ya, yang jelas sih tidak ada orang menjadi miskin karena memberi. Belum pernah terjadi, belum pernah ada beritanya orang menjadi miskin, susah, melarat karena dia rajin memberi. Nah, orang bisa memberi karena sebetulnya dia meneruskan saja apa yang menjadi milik Allah. Nah, jadi korelasinya ada pada kerelaan untuk melepaskan dan kesadaran bahwa apa yang diraihnya itu juga bukan karena kehebatan saya, bukan karena milik saya, prestasi saya, dan karena itu jadi milik saya. Begitu, jadi yang paling pokok ya pesannya adalah buat kita sekalian pasti itu. Di masa pandemi khususnya ya sekarang ini, kita udah belajar 2 tahun dan sekarang tahun ketiga, semoga semakin membaik, tapi jelaslah di tengah pandemi ini masih ada peperangan yang menyebabkan sadar tidak sadar gas udah naik nih harganya ya, pasti ada pengaruh. Dan pada berteriak para pedagang nih yang hari bergantung pada gas. Kita sih yang ya bolehlah naik, memang ada, saya mengunjungi satu keluarga mengeluh karena gasnya naik, tapi kan dia beli cuma sebulan sekali. Ini yang setiap saat harus beli terasa sekali yang pedagang-pedagang itu, ya kan? Iya. Tahu, ternyata perang itu dampaknya buruk buat yang lain, ya. Dan kita saling bergantung satu sama lain. Nah, karena itulah sebetulnya kita nggak bisa tinggi hati, nggak bisa menyombongkan diri. Semua kita bergantung satu sama lain. Dan itu yang membuat kita harus juga merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bahwa dalam keadaan situasi kita harus saling mendukung satu sama lain untuk kebaikan bersama. Sama dengan cita-cita mimpi Bapak Kardinal, cita-cita KAJ, kita sekalian di tahun ini juga ingin mewujudkan kesejahteraan bersama sebagai sebuah nilai tertinggi yang mau dikejar, diupayakan dalam hidup gereja di tahun ini, ya. Kesejahteraan bersama. Nah, kalau orang memikirkan kesejahteraan bersama sebagai sebuah nilai tertinggi, maka orang tidak akan berpegang pada egonya, akunya, tetapi berusaha untuk bagaimana mengupayakan agar orang-orang lain juga mengalami kebaikan dalam hidupnya, mengalami kesejahteraan dalam hidupnya, dan bahagia dalam hidupnya. Dengan cara seperti itu, Tuhan dimuliakan, Tuhan dijunjung tinggi dengan cara kita mensejahterakan sesama. Saya kira itu pesannya untuk kita sekalian. Jadi apapun yang ada pada kita, benar seperti bacaan pertama juga, kitab Yeskiel, itu milik Tuhan. Itu milik Tuhan. Dan selayaknya dikembalikan kepada Tuhan dengan cara apa? Dengan cara ya berbuat baik, melakukan kebaikan dalam hidup. Ya, tidak ada kata lain dengan melakukan kebaikan. Lakukan saja itu dan itu sudah cukup.
Ya, makasih Romo Agung atas inspirasinya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah perbincangan kita hari ini. Mari kita mohon doa penutup dan berkat dari Romo Agung. Baik, terima kasih. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, juga Madret dan juga Komsos KJ, terima kasih banyak Mas Gandum dan teman-teman. Mari kita mohon berkat Tuhan agar kita sekalian boleh menjadi berkat yang berlimpah dalam hidup kita sekalian, membawa banyak orang semakin mengimani Allah dan mencintai Allah dalam hidup ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu baik kepada kami dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Lewat banyak peristiwa kami boleh mengalami dan belajar bahwa Engkau tak pernah meninggalkan kami. Lewat tangan banyak kasih-Mu, banyak orang yang saling memperhatikan satu sama lain. Engkau memperlihatkan betapa Engkau juga mencintai banyak orang dan memberikan kelimpahan-Mu lewat tangan banyak orang yang mengulurkan kebaikan mereka kepada sesama untuk kebaikan sesama, dan berharap juga agar semakin banyak orang memuji Engkau. Tuhan, di tengah-tengah situasi yang masih belum stabil dan di banyak tempat mengalami banyak ketidakpastian dalam hidup, kami mohon berkat-Mu yang Tuhan bagi saudara-saudara kami, keluarga-keluarga kami, semua orang yang mengupayakan kebaikan dalam hidup, dan semoga kami sekalian selalu percaya atas lindungan-Mu, atas penyertaan-Mu, dan segala jalan keluar terbaik yang boleh kami hadapi dalam kehidupan kami. Kami terus berharap agar di tengah-tengah berbagai macam kemelut hidup kami dan kesulitan yang boleh kami hadapi, kami tetap yakin bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena Engkau-lah Tuhan dan penyelamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari sekalian dan semua orang yang kita doakan senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Romo Robertus Agung Suryanto OFM dan Margaret Indriana mohon undur diri, dan kabar sukacita yang sudah kita dapatkan hari ini dapat kita bagikan dan wartakan kepada sesama kita dalam tingkah laku dan perbuatan kita. Bumbu rujak memakai tomat, makan nikmat di pinggir jembatan, kesombongan menjauhkan diri dari hikmat, lebih baik mengikuti Yesus menuju keselamatan. Salam damai, Tuhan memberkati. Tuhan berkati.